Nah, bayangkan kalau misalkan setengah ini apatis ya terhadap pemilu. Soal kepemiluan. Iya. Nah, aku melihat kayak ya udah kita memberikan saran edukasi seberapa penting sih suara kalian itu buat menentukan calon-calon pemimpin tersebut. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Kembali lagi dengan saya Sherly di RPP Podcast. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke seri yang ke-18. Yeay! Terima kasih juga untuk tim saya yang ada di backstagers, yang ada di belakang. Yang ada di belakang yang sudah support kita dengan semua kelengkapan podcast ini, yang alhamdulillah teman pemilih bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kepemiluan, dan diharapkan teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, nanti bisa disebarkan supaya informasi-informasi kepemiluan itu bisa meluas. Nah, hari ini tentunya selain bicara tentang kepemiluan, kita juga akan berbicara tentang banyak hal terkait dengan beberapa komunitas-komunitas yang ada di Palu. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mereka dari mana dan apa visi misi komunitas mereka, nanti kita akan tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Nah, hari ini kita langsung kenalan saja. Nah, ini dari mana nih, Kak? Siapa? Aku Jessica Porogoi, kita dari komunitas Palu Produktif, tapi aku sendiri di Palu Produktif bertindak sebagai head of the program. Saya sendiri di tim lokal chapter Palu Produktif, nama saya Muhammad Tigani. Nah, mungkin teman-teman apa sih Palu Produktif itu? Mungkin bertanya-tanya terkait dengan baru dengar atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang berdirinya organisasi ini atau komunitas ini, terus didirikan oleh siapa saja, dan kira-kira kenapa komunitas ini didirikan. Mungkin siapa dulu nih yang jawab? Serahkan ke senior. Boleh. Senior. Oke, jadi Palu Produktif ini adalah komunitas yang memang fokusnya untuk mengembangkan sumber daya manusia, khususnya anak-anak muda ini di Kota Palu. Jadi memang kita Palu Produktif ini dibangun tuh sejak 2021 oleh founder kita namanya Biondi Sadasima gitu. Pada saat itu memang dia melihat bahwa waktu pasca bencana kemarin kan banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya tidak bisa sekolah ataupun tidak bisa kuliah, kemudian mereka ada juga yang mungkin kehilangan pekerjaan. Akhirnya dia melihat ada satu isu yang akhirnya dia bentuklah Palu Produktif untuk membekali anak-anak muda ini tuh dengan beberapa skill set yang memang bisa digunakan untuk mereka pada saat kerja ataupun misalnya untuk kuliah. Jadi memang saat ini visi misi kita yang berdirinya dari 2021 sampai 2023 kita pengen mengembangkan sumber daya manusia di Kota Palu itu sendiri. Seperti itu. Terkait dengan mengembangkan sumber daya manusia, terutama dengan anak-anak muda yang di Kota Palu, kegiatan-kegiatan apa yang sudah Palu Produktif laksanakan? Jadi pada saat mulai berdirinya Palu Produktif itu dimulai dengan adanya yang kita bilang batch 1 atau pelatihan intensif, di mana kita memberikan kelas-kelas seperti kelasnya ada mengenai pengembangan diri dan kepemimpinan, kemudian ada literasi data, literasi digital, ada juga literasi keuangan, ada juga ketahanan bencana. Jadi itu pelatihan-pelatihan yang memang kita berikan kepada anak-anak muda. Waktu pada saat dibentuknya Palu Produktif itu yang menjadi partisipan itu ada sekitar 30 orang. Anak muda Kota Palu, dari anak mudanya ada yang lagi stay di Palu, sama ada juga yang lagi kuliah di luar kota. Seperti itu. Jadi bukan hanya anak muda yang stay di Palu, anak Palu pun yang stay di luar ikut juga. kelas itu ya. Iya, luar negeri ya. Iya, ada yang dari luar kota, ada yang juga dari luar negeri gitu. Itu itu program awal yang memang dibentuk Palu Produktif. Kemudian berjalan lagi 2023 kita bentuk lagi beberapa program supaya ini bisa reach out ke banyak anak-anak muda yang memang sesuai dengan preferensi mereka. Muncullah program-program santai seperti Ngobrol Produktif. Kita bentuk program itu buat bisa ngobrol
santai nih dengan para speakersnya langsung, whether itu bisa di Zoom atau misalnya Instagram Live, dan topik-topiknya pun dia lebih ringan, biasanya mengenai beasiswa, terus ada mengenai pengembangan anak muda, ada mengenai social entrepreneurship dan lain sebagainya. Itu program kedua. Kemudian program ketiga lagi program kolaborasi dengan KPU kan yang namanya Pimpin Palu, di mana kita menginginkan banyak anak-anak muda Kota Palu itu bisa mengerti tentang politik itu sendiri, dengan pemilu itu sendiri, karena memang kita melihat ini bukan cuma yang terjadi di Kota Palu, bahkan yang terjadi juga di Indonesia, masih banyak sekali anak-anak muda yang belum mengerti detail terkait dengan bagaimana pemilu yang benar, gitu, prosesnya Bagaimana seperti pemilu dilaksanakan. Iya, betul. Dan politik itu sendiri apa sih, dan seberapa penting sih keterlibatan anak-anak muda ini tuh dalam pemilu. Makanya that's why kita buat program Pemimpin Palu ini berkolaborasi dengan KPU seperti itu. Dan juga di tahun ini kita juga ada beberapa program kolaborasi seperti roadshow kemarin dengan berkolaborasi dengan Indonesian Youth Diplomacy terkait dengan Y20 dengan Y7. Ada juga nantinya Pegadaian Goes to Campus terkait dengan kita memberikan talk show mengenai public speaking buat anak-anak Unpad gitu. Kemudian nanti yang baru akan jalan lagi kembali batch 3. Wah, Banyak sekali ya. panjang ya, sangat panjang kegiatan. Intinya kalau bisa Palu Produktif itu bertujuan dengan semua programnya tadi untuk meningkatkan kapasitas Anak muda kepemudaan di Palu supaya lebih aktif lagi, lebih produktif lagi. Betul. Makanya Palu produktif, di mana anak muda menjadi produktif. Iya. Tadi saya dengar ada kelas-kelas yang dibahas yang pertama. Nah, itu kelasnya 30 orang itu mengikuti setiap kelas atau 30 tiap Bisa kelas? Oh, jadi 30 orang itu harus mengikuti setiap kelas. Jadi mereka biar tahu yang biar pertama punya tadi ilmu. kelas, misalkan kelas Pengembangan diri Pengembangan dan diri. kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Ya, negosiasi juga ada, komunikasi juga ada. Literasi data, literasi itu digital juga kelasnya ada. Zoom artinya. Zoom, semuanya online gitu. Karena kan memang waktu 2021 itu dibentuk semuanya masih work from home ya. Jadi makanya awal banget itu semuanya online. Nah, gitu. 30 orang ini yang kemudian banyak jadi apa kan sudah dapat kelas-kelas nih. Anda sudah dapat banyak pengetahuan, ilmu. Jadi sudah membentuk kelas-kelas yang lain atau belum lanjut. Oh, 30 orang ini. 30 orang ini ada beberapa yang setahu aku itu mereka menggunakan ilmu yang mereka pakai di kelas itu buat sehari-harian mereka. Jadi kayak kemarin ada yang akhirnya dapat scholarship ke Australia, ada scholarship ke luar negeri karena mereka belajar bagaimana cara membuat CV yang baik. Gitu, atau misalnya membuat esai karena ada kelas beasiswa kan ya di Palu Produktif. Akhirnya itu terimplementasikan dengan keseharian mereka pengen apply beasiswa gitu. Ada juga salah satunya founder dari Bumi Palu ya Putri Skoralia itu akhirnya dia menang satu award itu di Dubai International Award itu di Dubai gitu. Jadi dia karena terinspirasi dengan kelas-kelas Palu Produktif gitu. Dia salah satu partisipan juga waktu di batch 2. Nah, batch 2 ya, artinya sudah sampai ke batch berapa? Tahun ini batch 3. Oh iya. Gitu. Nah, artinya 2021, 2022 dan 2023. Iya. 2021 ada 30 peserta. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan ya? Enggak, 2 bulan. 2 bulan. Terus 2022? 2022 juga sama, 30 juga. Orang. Karena ya memang kita kasih kuota sih supaya nanti kelasnya itu jadi lebih kondusif kan. Kalau terlalu banyak orang biasanya nggak ada yang jadi peserta. Mungkin teman pemilih juga bertanya-tanya untuk jadi peserta gimana nih? Apakah harus memenuhi persyaratan tertentu atau gimana? Kalau mau jadi peserta mungkin bisa dibantu. Syarat pertama tentu harus mengikuti Instagram Palu Produktif. Ya, betul. Follow Instagram. Informasi terkait latihan sebagainya tuh ada di Instagram Palu Produktif. Betul. Ya, detail-detailnya itu nanti akan menyusul. Syarat dan ketentuan berlaku, mungkin, guys. Biasanya kalau di Google Form kita kasih kita minta mereka untuk upload CV sama ada kayak motivation kenapa ingin ikut jadi partisipan. Misalnya batch 2 atau tapi batch itu 3. gratis kan? Gratis. Makanya dan itu juga enaknya bahwa yang kelas pelatihan intensif ini tuh semuanya gratis dan mentor-mentornya pun yang kita undang juga mentor-mentornya memang udah expert di bidangnya gitu. Nah, 30 menurut pengalaman nih 2021, 2022 dari 30% ada nggak yang mundur nih?
Oh pasti ada. Ada Jadi tetap kan ya. pasti memang ada seleksi alam ya. Jadi biasanya kalau kita mulai dari kelas pertama yang datang biasa full. Kalau udah masuk kelas 5-6 biasa 1-2 orang udah nggak ada yang datang. Atau biasanya mereka juga ada agenda lain atau misalnya ada yang sakit gitu, itu biasanya terjadi gitu. Itu tadi apa namanya latar belakang kenapa tadi Jessica udah menjelaskan latar belakang Palu Produktif itu berdiri, terus agenda-agenda apa yang akan dilaksanakan dengan rencana-rencana. Nah, tadi yang menarik bahwasanya Palu Produktif dan KPU itu sudah bekerja sama. Apa istilahnya tadi? Pimpin Pimpin Palu. Palu. Nah, salah satu program Pimpin Palu yang kemudian itu sudah ada kegiatan ya. Iya. Nah, kegiatannya itu apa yang kemarin dilaksanakan? Kemarin kita baru melakukan yang pertama itu launching Pimpin Palu bersama dengan narasumbernya dari KPU sendiri ya. Itu untuk dari sisi aula pengembangan itu kita pengen memberikan sedikit brief terkait dengan bagaimana proses pemilu yang benar dan disampaikan oleh salah satunya dari narasumber di KPU. Nah, yang akan datang nanti ini di minggu depan itu akan ada ruang opini yang udah kita bentuk dan kita juga mengundang narasumbernya dari anak-anak muda dari beberapa komunitas di Palu buat kita membahas mengenai isu terkait dengan kekerasan perempuan dan anak di Kota Palu itu sendiri gitu. Jadi kita biar tahu isu-isunya apa dan solusinya kira-kira seperti apa. Artinya gitu. memang Palu Produktif ini luas ya. Betul, agendanya. luas, agendanya luas. Tadi sebelum kan belum nih, ini kan untuk di 2023 itu baru tercetus agenda atau program terkait dengan kolaborasi antara Palu Produktif dan KPU. Kira-kira saya mau tanya, apa yang mencetus sehingga bagusnya saya harus kerjasama nih dengan KPU? Mungkin Mugan atau Jessica? Sebenarnya ide besarnya adalah karena kita kan mulai memasuki tahun politik. Karena kita sudah mulai masuk tahun politik, jadi kami pikir di Palu Produktif pikir penting bagi kita untuk memberikan sarana edukasi bagi pemuda-pemudi yang ada di Kota Palu. Karena kan kalau kita lihat data yang dirilis KPU juga di bulan Juli, dari 204 juta DPT pemilih, selebih dari setengahnya itu 56%-nya didominasi oleh generasi milenial dan juga generasi Z. Betul. Sangat betul sekali. Jadi karena banyaknya anak muda yang sudah dipilah-pilah berdasarkan generasi jumlah DPT, Gen Z dan generasi milenial itu hampir setengah dari jumlah DPT. Nah, bayangkan kalau misalkan setengah ini apatis ya terhadap pemilu. Mengetahui soal kepemilikan. Nah, kita berharap sih program-program nanti yang kemudian dibentuk oleh Palu Produktif maupun kegiatan-kegiatan KPU bisa meningkatkan. Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana? Kalau Palu Produktif melihat anak muda ini sekarang berada di posisi mana nih? Apakah mereka yang apatis atau mereka kalau sudah melihat kayaknya sudah masuk, mereka sudah cari-cari tahu nih. Gimana? Mungkin Kak Jepo boleh. Kalau yang saya lihat saat ini itu beragam ya anak-anak mudanya. Ada yang mereka mungkin saat ini tidak terlalu percaya kayak pemilu itu penting untuk kehidupan mereka, dan mereka tidak tidak mengetahui seberapa penting sebenarnya suara mereka itu buat menentukan calon-calon pemimpin nantinya di legislatif gitu. Makanya dari sini tuh aku melihat kayak ya udah kita memberikan saran edukasi seberapa penting sih suara kalian itu buat menentukan calon-calon pemimpin tersebut. Seperti itu aku melihat anak-anak muda. Ada juga anak muda yang mungkin sekarang kan banyak ya anak muda mungkin lagi kerja, sibuk dengan kerjaan. Apalagi di Jakarta aku tahu banget seberapa hektik pekerjaan itu sehingga mereka sampai tidak peduli dengan adanya politik dan pemilu karena mungkin tidak bersinggungan dengan pekerjaan mereka saat ini gitu. Tapi makanya kita kasih platform. Mereka juga mungkin nggak tahu platformnya dari mana. Kita kasih platform buat mereka tahu seberapa penting tadi kita kasih sarana edukasi terkait dengan politik itu sendiri sih. Makanya aku melihat dari sisi anak muda itu isu-isu yang terjadi dengan pemilu. Gitu. Jadi kelihatan bahwa isu-isu sebenarnya bukan juga karena mereka apatis atau mereka tidak mau tahu soal pemilu, tapi cenderung karena mereka kadang tidak bersinggungan dengan pemilu itu, karena kesibukan bekerja ataupun anak-anak SMA atau anak-anak kuliah memang tidak mendapatkan informasi sama sekali. Jadi bukan berarti mereka tidak mau ikut sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya tugas-tugas kita sebagai anak muda bukan cuma tugas KPU, bukan cuma tugas partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya anak muda ini, tapi semua kita mempunyai tugas untuk memberikan
pendidikan politik atau pendidikan soal kepemiluan. Betul. Nah, kalau dari Palu Produktif itu sendiri itu tadi dibawahi oleh beberapa komunitas ya? Iya. Atau Jadi kalau di Palu Produktif itu sendiri kita sebenarnya ada community partners namanya. Jadi bukan dibawahi sih. Jadi lebih kayak ya, kita partner, berkolaborasi. ya, Iya. Setara lah. Ya. Setara. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa komunitas lokal buat nantinya mereka bisa menjadi bagian dari kegiatan dari Palu Produktif, apakah menjadi panitia ataupun menjadi audiensis juga Iya. partisipan gitu. Buat kita lebih bisa reach out ke banyak anak muda Kota Palu. Karena aku reach percaya out mungkin di Menjangkau. menjangkau gitu. Karena kan kalau misalnya karena aku percaya kalau misalnya kita selalu banyak kolaborasi itu kita pasti akan bisa lebih banyak menjangkau anak-anak muda gitu. Gitu sih. Sampai saat ini karena ini kerjaan timku kan Iya. yang tugasnya adalah local chapter artinya divisi yang bertugas di Palu, di Palu ya. ya, untuk memastikan setiap kegiatan Palu Produktif yang jalannya offline di Palu itu dapat berjalan secara maksimal serta juga membangun relasi dan komunitas-komunitas yang ada di Palu. Nah, sampai sejauh ini kita sudah memiliki partnership dengan 33 komunitas. Wih, luar biasa 33 ya. Dan 33. listnya akan bertambah terus. Nah, kita kan juga lagi expand program juga. Tapi 33 komunitas itu kalau misalkan Palu Produktif buat kegiatan ikut ya? Maksudnya minimal kalau dia kegiatannya online dia ikut juga gitu. Iya. Betul. Iya. Kayak kemarin mungkin roadshow itu kan kita berkolaborasi juga dengan beberapa komunitas di mana mereka juga kita jadikan bagian dari tim kepanitiaan gitu. Jadi makanya ada Kaizen kemarin, ada dari mana lagi ya? Palu terus. Iya. Banyak dulu kayak. Iya. Jadi mereka juga bukan hanya jadi bagian mereka datang buat hadir ke kegiatan tapi mereka juga bisa menjadi bagian dari kepanitiaan kegiatan Palu Produktif. Iya, benar. Jadi nanti harus ada nih disisip di tiap kegiatan meskipun apapun tema program itu harus tetap ada menyisip. Iya. Kegiatan-kegiatan. Kita juga kan Menyisip soal-soal kepemiluan nih. Udah daftar di DPT belum? Kamu sudah terdaftar belum? Betul. Tahu tidak hari pemungutan suara kapan? Itu harus ada disisip meskipun agenda atau program kerja apa, tapi kan kita konstituennya adalah anak muda. Nah, jadi kalau tadi kata Jessica mungkin lagi tidak bersinggungan dengan KPU, tapi minimal ketika ditanyakan itu bisa ngejawab. Betul. Karena mungkin masih banyak dari teman-teman pemilih yang ada di rumah ataupun anak muda sekarang itu belum tahu kalau tahun depan nih sudah hari voting day. Iya, benar. Nah, sekarang KPU itu kerjanya apa sih? Maksudnya dibentuk. Ternyata kita kan karena kerja tahapan nih. Dari orang taunya 14 Februari 2024, tapi kita dari 2022 sudah jalan nih soal tahapan. Makanya kita akan ada program lagi kan ya Kak, sama pemerintah yang bareng duta-duta di Kota Palu juga kan gitu. Kita undang. Kalau ada 10 duta yang kita duta ya, mudah-mudahan kan duta artinya bisa menjadi duta pula duta. Betul, mereka kan bisa bantu mengadvokasi juga ke target-target pasar mereka kan as a duta gitu. Jadi duta ini kan followersnya banyak. Iya. Dari mereka informasi soal kepemiluan yang mereka betul. Karena dari beberapa kali kita pertemuan banyak juga masukan-masukan terkait dengan cara KPU mensosialisasikan. Jadi cara KPU mensosialisasikan tidak boleh terlalu kaku. Jadi harus banyak berkolaborasi baik dengan komunitas maupun duta-duta ataupun influencer, selebgram yang punya banyak followers sehingga nanti bisa menambah juga kalau dari KPU itu ada insight-nya bisa bertambah, jangkauannya bisa meluas. Nah, kakak-kakak udah follow enggak Instagramnya KPU? Udah. Sudah Instagram Palu Produktif udah. Nah, itu apa namanya nanti di Kacarnya juga sudah. Oh iya, Instagram Kacarnya juga udah. Jadi nanti ke depan menyisip kata-kata misalkan di program apapun buat Palu Produktif kita titip nih sekaligus menanyakan kepada teman-teman anak muda yang di luar sana yang bukan apatis tapi memang mereka tidak mendapatkan informasi soal kepemiluan bahwasanya tahun depan sudah kita voting day, pastikan kita sudah terdaftar sebagai pemilih karena Jessica dengan Mugan sekarang sudah terdaftar nih dalam DPT. Nah, pastikan Anda terdaftar dan pastikan Anda aware terhadap
Karena pemilu ini adalah sarana kedaulatan bangsa, di mana kita memilih pemimpin untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Intinya kita ketika kita memilih pemimpin, memilih pasangan saja kita selektif. Selektif Apalagi memilih pemimpin nih. Betul. 5 tahun ke depan dia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan. Nah, kalau dari Mugan dan Jessica sendiri, kalau melihat seorang pemimpin itu harus seperti apa? Pemimpin ideal menurut Jessica atau Mugan ini? Iya, dari siapa dulu? Boleh, Mugan. Jadi kalau saya lihat ya sebenarnya anak-anak muda itu dia rasional, mau memilih pemimpin asalkan dia tahu mengenai track recordnya. Iya. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri sebagai dari kacamata anak muda generasi Z, ya. Generasi Z. Saya kira milenial. Oh beda gitu. Generasi Z. Oh, masih Kita Z. ya, Oh. Jadi kalau dari kacamata generasi Z, yang pertama tentu orangnya harus aktif ya, harus aktif secara track record, memiliki track record yang jelas, dan juga sebagai pemimpin dia harus mampu menyuarakan, harus mampu berbicara. Misalnya kan kalau dia kita ingin memilih caleg kan nanti, caleg berarti seperti sesuai namanya parlemen yang artinya adalah berbicara, maka yang kita pilih haruslah memang orang-orang yang mampu bersuara. Jadi harus mampu mendengar aspirasi yes. dan mendengarkan aspirasi, menampu dan merealisasikan. Seperti itu. Ya, kalau aku juga lebih melihat kayak pemimpin yang ideal itu adalah orang-orang yang memang bisa merakyat gitu. Dia memang mau turun dan memang mau benar-benar mendengarkan suara-suara masyarakat ini, dan benar-benar ketika didengarkan itu dijalankan. Jadi bukan cuman didengarkan aja tapi nggak dilakukan. Itu yang mungkin kekurangan dari sisi kita sebagai anak muda, masih banyak ya pemimpin yang mungkin kurang dari sisi itu. Jadi kita melihat harus ada orang-orang yang bisa merakyat dan sederhana. Kemudian juga aku melihat pemimpin ideal itu juga harus jujur, karena mungkin mencari seorang pemimpin yang jujur atau tidak korupsi ya mungkin itu agak cukup sulit gitu. Jadi dari sekarang sisi anak muda kegelisahannya di situ gitu. Nah, sekarang kan dari sosok pemimpin ideal itu dia harus misalkan humble, dia harus bisa mensuarakan aspirasi-aspirasi rakyat. Nah, saat ini kan sudah berseliweran baliho-baliho. Nah, untuk mencari track record itu gimana? Apakah lihat di jalan, terus googling atau bagaimana? Jadi ini kayaknya juga atau nanti tunggu DCS. Ya. Daftar sementara ya. Itu boleh juga dari CS. Tapi ini juga sebenarnya saran ya untuk caleg-caleg dari sisi anak muda. Caleg-caleg dari sisi anak muda nih. Calon-calon masa depan. Calon-calon harus mampu aware dengan apa yang disukai oleh anak muda sekarang, dalam arti bangunlah sebuah ekosistem misalnya sosial media yang baik supaya anak-anak muda bisa mengetahui mengenal kalian lewat sosial medianya kalian masing-masing. Nah, seperti itu. Kan kalau tidak salah juga sekarang banyak ya website-website yang data mungkin non KPU seperti pintarmemilih.id itu juga menyajikan informasi seputar calon-calon yang akan maju. Nah, jadi pemuda-pemudi selain juga bisa melihat dari baliho-baliho atau sosmed masing-masing caleg ini juga bisa mengakses situs-situs seperti tadi, dan juga menunggu yang pastinya DCS dari KPU. Betul. Kalau dari Jessica sendiri? Kalau dari aku sendiri mungkin lebih melihat kesehariannya dari orang tersebut ya. Dia mungkin kerjanya sebelumnya itu apa gitu kan biasanya udah kelihatan. Atau aku biasanya lebih lihat, kita punya platform namanya LinkedIn, di mana kita bisa lihat track records dari orangnya gitu kan sebelum mungkin dia mencalonkan diri gitu. Jadi aku bisa melihat track recordsnya tuh dari situ, dan aku bisa tahu kayak dia mungkin kerjanya di bidang apa sebelumnya, misalnya politika, terus misalnya di sustainable development. Jadi aku bisa tahu dia punya expertise di sini, dan mungkin dia bisa bantu mengadvokasikan suara atau memberikan menyampaikan aspirasi anak-anak muda itu dari segi situ, untuk nanti dia menjadi calon legislatif lah, atau misalnya presiden gitu, yang akan membantu untuk menyelesaikan isu-isu itu. Karena kan nantinya ketika mereka duduk di kursi legislatif ataupun eksekutif, mereka kan nanti akan menjadi orang-orang yang akan membentuk kebijakan publik terkait dengan isu-isu yang terjadi di sekitarnya gitu. Jadi aku mesti lihat juga apakah dia capable untuk bisa membentuk menduduki jabatan tersebut, dan apakah bisa membentuk kebijakan publik ini. Karena membentuk suatu kebijakan publik yang terkait dengan isu-isu yang terjadi di suatu negara atau suatu kota itu juga cukup sulit gitu.
Jadi sudah ada sosok pemimpin ideal, sudah ada tadi cara-caranya. Nah, sekarang sisa kita nunggu nih KPU mengumumkan DCS atau daftar calon sementara, caleg-caleg kita, calon pemimpin Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada khususnya, sehingga nanti kita bisa memberikan tanggapan dan masukan terhadap caleg-caleg tersebut. Tapi tanggapan dan masukan ini hanya berupa terkait dengan cara calon tersebut. Nah, nanti kita bisa lihat nama-namanya diumumkan di media cetak. Nanti teman Jessica maupun Mugan bisa bantu mensosialisasikan. Ayo kita lihat nama-nama, bisa ada di website, ada di media sosial KPU, sehingga nanti bisa kayaknya nih sesuai dengan visi misi pemimpin ideal saya seperti itu. Nah, seperti kita ketahui kan kalau pemilu itu merupakan sarana integrasi bangsa. Dan saya sangat sepakat bahwasanya tadi Mugan maupun Jessica mengatakan bahwasanya awal Palu Produktif ini terbentuk karena banyaknya anak muda yang waktu pas pasca iya, bencana pasca kemarin. bencana kemudian dibentuk Palu Produktif ini, kemudian diberikan program-program, diharapkan SDM-nya ini anak muda Kota Palu itu bisa lebih baik, bisa meningkat, dan kita juga berharap begitu nih sama teman pemilih kita, khususnya pemilih generasi Z maupun generasi milenial, generasi Z, generasi milenial. Sudah lengkap nih. Sudah Tinggal generasi Gen X, baby boomer dengan pemilih lanjut usia. Tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Gen Z dengan milenial. Dan kita berharap semoga pemilu ke depan merupakan memang sebagai sarana kedaulatan rakyat, sebagai sarana untuk memilih pemimpin ke depan. Nah, terima kasih Mugan, terima kasih Jessica. Ada mau closing statement sebelum kita? boleh bukan dulu, boleh. Kalau dari saya, seperti postingan pertama pengenalan program Palu di Palu Produktif, kita ada mengutip salah satu filsuf Jerman, Bertolt Brecht, yang mengatakan bahwa buta terburuk adalah buta politik. Orang-orang yang apatis terhadap politik tidak mengetahui bahwasanya setiap kebijakan tentang kesehatan, harga-harga pangan, makanan, sandang, semuanya itu diatur oleh kebijakan politik. Iya, dan sehingga tidak boleh kita sampai apatis, pada apatis dan juga buta terhadap politik. Iya. Jadi kepada teman-teman semua, mumpung Palu Produktif bersama KPU kedepannya akan menjalankan program kolaborasi terkait edukasi politik, maka kalian jangan lupa untuk mengikuti kegiatan ini, program ini. Terima kasih. Kalau dari saya itu. Paling dari aku juga sebenarnya sama. Aku lebih mau mengencourage anak-anak muda Kota Palu untuk lebih banyak aktif dan berpartisipasi di program Palu Produktif, khususnya untuk pimpin Palu, karena memang kita sudah membuat program itu sedetail mungkin, dari ada sisi pengembangan kapasitas, ada mereka bisa memberikan aspirasi, ada juga mereka bisa ngobrol dengan pejabat publik daerah gitu. Memang kita udah setting dengan sedemikian mungkin buat mereka bisa terliterasi politik dengan sangat baik gitu. Jadi aku hanya mengencourage aja anak-anak muda untuk lebih banyak berpartisipasi dan aktif, karena mungkin dibanding hanya berleha-leha di rumah, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak produktif gitu. Nah, sekarang kan era digitalisasi. Jadi semua informasi sebenarnya kita bisa dapatkan dari gadget masing-masing. Betul. Jadi saya sangat sepakat tadi Mugan, Jessica, terus mengutip lagi filsuf. Nah, ada juga buku The Ethic of Voting, Jason Brennan, yang mengatakan bahwasanya tidak etis atau tidak bermoral penyelenggara pemilu yang hanya memaksa atau memberitahukan supaya masyarakat ayo berbondong-bondong datang ke TPS tanpa ada informasi yang baik atau informasi yang jelas terkait dengan tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan, terkait bagaimana tata cara orang datang ke TPS, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan hak pilih saya. Makanya itulah yang sekarang dilaksanakan oleh KPU, bagaimana semua tahapan-tahapan pemilu ini sebenarnya tersampaikan kepada masyarakat, teredukasi bahwasanya KPU sudah menetapkan
partai politik peserta pemilu, karena tidak semua partai politik itu bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu. Itu yang harus diketahui oleh teman pemilih yang ada di rumah, anak muda maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Bahwa terus caleg-caleg yang ditetapkan itu melalui tahapan yang namanya pencalonan. Itu tidak mudah loh. Ada beberapa syarat calon yang harus dimasukkan. Nah, sudah menetapkan alokasi dapil, terus penetapan dapil dan alokasi kursi. Masyarakat juga harus tahu. Sekarang jumlah anggota DPRD provinsi kita bertambah nih. Dari tadinya 45 sekarang jadi 55 kursi. Jadi ada 10 kursi nih yang bisa diperebutkan kembali. Nah, itu kita sudah edukasi kepada masyarakat dan banyak bekerja sama. Saya harap nanti Palu Produktif bisa banyak membantu, terutama dengan anak-anak muda yang dinaungi istilahnya partner, supaya nanti bisa jangkauannya atau insight-nya lebih meluas, sehingga kita meminimalisir kurangnya masyarakat yang apatis terhadap pemilu. Karena tingkat partisipasi saat ini bukan hanya dihitung ketika masyarakat itu datang menggunakan hak pilihnya di TPS, tapi mulai dari ketika masyarakat turut aktif dalam setiap tahapan pemilu. Misalkan dalam tahapan PPK atau pendaftaran ad hoc, berapa jumlah masyarakat yang mendaftar, itu sudah kita rekam, sehingga nanti kita bisa lihat tingkat partisipasi. Misalkan pada saat tahapan pendaftaran peserta pemilu, berapa masyarakat yang mengecek namanya apakah didaftarkan oleh partai politik sebagai pendukung atau tidak. Itu semua kita lakukan perekaman sehingga kita bisa tahu tingkat partisipasi masyarakat itu dari mulai awal tahapan. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman pemilih di rumah bisa membantu KPU dalam hal mensosialisasikan ini semua. Juga dengan teman Palu Produktif. Terima kasih Jessica, terima kasih Mugan. Hari ini sudah meluangkan waktu bersama KPU. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi kembali dengan program-program yang lain. Dan tadi jangan lupa nanti kita kegiatan ya, Pimpin Palu di tanggal 14 Agustus. Nanti kalau bisa nanti kita buat Zoom-nya atau IG Live supaya teman-teman di rumah bisa nonton. Demikian podcast kita di seri ke-18 ini. Alhamdulillah sudah banyak berbincang dengan Mugan, dengan Jessica atau Jepo ya? Iya, Jepo. Dan tentunya hari ini bukan hari yang terakhir. Kita akan banyak berdiskusi kembali dengan teman-teman yang lain, ataupun mungkin teman pemilih butuh informasi apa, butuh narasumber apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa sesuaikan dengan jadwal ataupun dengan tema-tema tertentu. Demikian teman pemilih, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.